Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan membuka Alkitab kita yang diambil dari Matius pasal 12. Matius pasal 12 ayat 31 dan 32. Dikatakan di sini, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan suatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita membahas satu pernyataan Yesus yang dikategorikan pernyataan yang sulit untuk dipahami, di mana Yesus berkata bahwa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Dan ini menimbulkan banyak macam-macam pemahaman tentang menghujat Roh Kudus yang tidak dapat diampuni. Sebaiknya kita coba memahami apa artinya, apa makna menghujat Roh Kudus di sini. Kata menghujat di sini dalam bahasa Yunaninya ini adalah suatu tindakan menghina secara sadar. Menghina, mengutuk dengan sengaja. Ini bukan dalam situasi emosi. Ini bukan dalam kemarahan. Tapi ini sesuatu yang dilakukan oleh seseorang secara sadar, secara sengaja dilakukan. Dia dengan sengaja menghujat Roh Kudus. Dia dengan sadar menghujat Roh Kudus. Dan yang sebenarnya kata menghujat Roh Kudus sebenarnya berkenaan dengan pekerjaan Roh Kudus. Saudara, Yesus berkata, orang yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Dulu saya merasa, jangan-jangan saya sudah menghujat Roh Kudus ya, dan saya tidak diampuni. Saya pernah dalam emosi marah kepada Allah. Saya pernah dalam emosi seakan-akan menghina, melawan Allah. Tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud menghujat Roh Kudus ya. Saya singgung sekali lagi bahwa menghujat Roh Kudus bukanlah sesuatu yang dilakukan dalam kondisi emosi, di mana orang emosi sesaat lalu mempalkan tinju kepada Allah, marah kepada Allah. Bukan. Kalau kita melihat dari teks konteks di sini, ya saudara, Yesus sedang menyembuhkan orang sakit. Dia menyembuhkan orang yang kerasukan setan, orang buta, dan orang bisu. Itu yang sedang dikerjakan oleh Yesus. Orang-orang yang hadir di situ ketika melihat pekerjaan Yesus, mereka menjadi kagum. Mereka heran dan mereka menduga bahwa Yesus ini anak Daud. Lihat di dalam ayat 23. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Jadi orang-orang awam ketika melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus, mereka menduga bahwa Yesus adalah anak Daud. Kata anak Daud ini menunjuk kepada posisi atau identitas Yesus sebagai Mesias. Mesias anak Daud.
Dan bagaimana mereka bisa menduga bahwa Yesus adalah anak Daud? Karena dalam kitab suci mereka tahu bahwa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias adalah melalui mujizat-mujizat yang dilakukan. Orang buta melihat, orang sakit disembuhkan, dan orang banyak ini menduga bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi saudara, tidak demikian dengan orang Farisi. Reaksinya, ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Ini sesuatu yang sebenarnya agak membingungkan, saudara. Orang awam, orang banyak menduga Yesus sebagai anak Daud karena ada data berdasarkan kitab suci. Sedangkan orang Farisi yang tahu firman Tuhan, dia harusnya memahami betul firman Tuhan. Dia tahu persis tentang janji Mesias itu dan ciri-cirinya. Dan itu nampak di dalam diri Yesus, dalam pekerjaan Yesus. Dan seharusnya dia mengkaji teologianya, sesuatu yang dia sadari, dia tahu. Masa orang awam tahu berdasarkan firman Tuhan, jangan-jangan dia anak Daud? Mengapa orang Farisi tidak demikian sikapnya? Bahkan dengan gamblangnya ya, orang Farisi berkata dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Dari ungkapan ini jelas orang Farisi menutupi kebenaran tentang Yesus Kristus. Dia iri, dia tidak mau Yesus memperoleh banyak pengikut. Dan itulah sebabnya dia memfitnah, dia melawan pekerjaan Allah di dalam diri Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia menganggap bahwa pekerjaan Yesus adalah pekerjaan kegelapan, pekerjaan iblis. Yesus memberi argumen kepada orang Farisi ini. Sampai akhirnya Yesus berkata, apabila seorang mengucapkan suatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Orang Farisi ini secara sadar dia melawan pekerjaan Roh Kudus. Dia melawan pekerjaan Allah yang terjadi melalui Yesus Kristus. Pernyataan Yesus ini diarahkan kepada orang Farisi sebenarnya. Ini ditujukan kepada orang Farisi, bukan kepada orang awam. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata menghujat dalam segi waktu bahasa aslinya itu dalam bentuk waktu yang tidak terbatas, yang terus-menerus dilakukan, yang secara sengaja, secara sadar, bukan dalam keadaan emosi. Itulah yang Yesus katakan, menghujat Roh Kudus. Nah, pertanyaan yang kedua, dikatakan bahwa menghujat Roh Kudus dia tidak akan diampuni. Mengapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni? Kalau kita tahu bahwa kematian Yesus untuk segala dosa, ini seakan-akan bertentangan dengan apa yang Yesus lakukan, apa yang Allah sediakan, bahwa Allah akan mengampuni segala dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni.
Tapi mengapa di sini dikatakan menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni? Saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan secara sengaja menghina, melawan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja melalui Yesus Kristus. Pekerjaan Roh Kudus adalah untuk menyatakan kebenaran, mengisapkan dosa, dan membawa orang kepada Kristus. Jadi kalau seseorang secara sengaja melawan, menghina, menutup diri terhadap pekerjaan Roh Kudus, bukan Allah tidak dapat mengampuni dia, tetapi dia sendiri tidak bersedia untuk menerima kasih karunia Allah. Itu yang dimaksud tidak dapat diampuni. Bukan Allah tidak mau mengampuni, tapi orang yang bersangkutan sendiri dengan secara sengaja menutup pekerjaan Roh Kudus di dalam diri. Ingat, saya datang kepada Yesus, saya insaf akan dosa, saya menerima Yesus Kristus. Itu semua pengaruh Roh Kudus di dalam diri saya dan di dalam diri saudara. Jadi kalau seseorang dengan sengaja menghujat Roh Kudus, melawan pekerjaan Roh Kudus, secara sadar menutup diri dari pekerjaan Roh Kudus, artinya dia menolak untuk diinsafkan, dia menolak untuk dibawa kepada kebenaran, dia menolak secara sengaja Yesus Kristus. Maka tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, menentang Roh Kudus, menghujat Roh Kudus adalah sesuatu hal yang sama. Jadi itulah sebabnya dia tidak akan diampuni dan di dunia akan datang. Sekali lagi, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Semua dosa Allah mampu mengampuni, asal orang percaya itu. Orang itu mau percaya kepada Yesus, datang kepada Yesus untuk diselamatkan. Yesus mati untuk segala dosa manusia, dikuburkan dan bangkit. Waktu dia naik ke surga, dia mengirim Roh Kudus untuk menginsafkan dunia akan dosa, untuk membawa orang kepada kebenaran, untuk membawa orang kepada Yesus. Tetapi kalau seseorang dengan sadar, dengan sengaja menolak, melawan, menghina Roh Kudus, menutup diri terhadap pekerjaan Roh Kudus, bukan karena Allah tidak mau mengampuni, tapi orang itulah yang menyebabkan dia tidak diampuni. Dia tidak datang kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah makna dari menghujat Roh Kudus. Sekali lagi saya tutup ya. Menghujat Roh Kudus artinya secara sengaja, secara sadar, bukan dalam keadaan emosi. Dia menghina, melawan, menentang, memfitnah pekerjaan Roh Kudus. Ini bukan seperti orang yang, saya tidak mau ke gereja lagi Pak. Kenapa? Saya udah percuma saya ke gereja, karena saya pasti akan ke neraka. Mengapa kamu berpikir kamu pasti ke neraka? Karena saya sudah menghina Allah. Saya pernah ngatain Allah itu babi. Saya pernah mengatain Allah itu anjing dan sebagainya. Dan menurut Alkitab, saya tidak diampuni lagi. Terus kita bertanya, kamu sadar apa yang kamu lakukan bahwa itu dosa? Ya, saya sadar itu saya salah, itu dosa. Itu sebabnya saya nggak diampuni lagi. Selama kamu sadar bahwa itu dosa, itu bukan menghujat Roh Kudus. Ya. Karena pekerjaan Roh Kudus untuk menyadarkan orang. Tapi kalau kamu nggak mau menyadari itu,
Itulah yang disebut menghujat Roh Kudus. Jadi seperti saya kalimat sekali lagi ya, menghujat Roh Kudus bukanlah melawan, menghina Roh Kudus dalam kondisi emosi, tapi dengan sengaja, sadar, seperti orang Farisi ini. Orang-orang Farisi ini tahu firman Allah. Dia tahu apa yang dia lihat, dia tahu apa yang terjadi. Dan dengan sengaja dia berkata, itu pekerjaan kegelapan, pekerjaan Beelzebul. Dia dengan sengaja menentang pekerjaan Allah. Motivasinya karena dia iri. Dia tidak mau orang mengikut Yesus. Dia tidak mau kehilangan pengaruh. Dia tidak mau kehilangan pengikut. Itulah sebab dia dengan sengaja melawan Roh Kudus. Jadi hati-hati ya. Banyak orang seperti ini di dalam dunia ini. Dia sudah diterangi oleh firman Allah. Dia sudah lihat Alkitab. Dia sudah menyaksikan pekerjaan Allah. Tapi dengan sengaja dia menutup dirinya. Itulah yang disebut menghujat pekerjaan Roh Kudus. Amin. Kiranya bagian ini memberkati kita semua. Tuhan kiranya menolong kita lebih memahami hal yang sudah disampaikan tadi. Selamat malam. Biar aja ya. Mari kita katakan pujian sambil mengantar kita persembahan dari nomor 282. Betapa indahnya.